Hai semua, semangat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Nur Channel dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 semester 1. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak hebat? Sudah siap belajar? Pada video ini kita akan mempelajari materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada PowerPoint ini yaitu melalui kegiatan mengamati PowerPoint, siswa dapat menjelaskan definisi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint, siswa dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Pengertian perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan merupakan suatu proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuannya dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Peta konsep perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu generatif pada tumbuhan dengan penyerbukan. Kedua, vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan generatif pengertiannya yaitu perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Dalam prosesnya terjadi 1. Penyerbukan, 2. Pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Pembuahan, berkembang bakal buah yang menjadi buah dan biji. Bagian-bagian bunga. Alat-alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Namun, secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap dapat kita lihat pada gambar berikut. Ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, ada tangkai putih, ada kelopak, ada bakal biji, ada tangkai bunga, dan dasar bunga. Tapi yang kita akan bahas di sini yaitu 1. Putih, berfungsi sebagai alat kelamin betina. 2. Benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan. 3. Mahkota, berfungsi untuk memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Ada macam penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Mari kita bahas satu persatu. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunganya masih satu pohon. Ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tapi masih satu famili. Contoh, penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Setelah membahas perkembangbiakan secara generatif, sekarang anak-anak kita membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Pengertiannya yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin dan dibagi menjadi dua anak-anak. 1. Vegetatif alami dan 2. Vegetatif buatan. 1. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia atau siapapun. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain menggunakan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas,
adventif. 2. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, stek, dan merunduk. Perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contoh, kentang, talas, ubi jalar, bengkuang, dahlia, suwek atau ubi kaki gajah. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar, berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh, wortel, lobak, dan singkong. Coba nanti kamu cari contoh-contoh yang lain anak-anak. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas tumbuh baru tumbuh dari ketiak sisik setiap buku akar tinggal. Contohnya yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Contoh, rumput teki, arbai, dan semangi. Tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya, walaupun induknya ditebang. Tunas ini akan tumbuh terus. Contoh, tumbuhan yang berkembang dengan tunas antara lain adalah pisang, bambu, dan tebu. Coba nanti kamu cari contoh-contoh yang lain. Selanjutnya anak-anak yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada bagian daun dan akarnya. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, sukun, semara, dan kersen atau talok. Setelah perkembangbiakan vegetatif alami, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak
tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dijangkau adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian. Menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifatnya. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Pada dasarnya, tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan mengencan atau menyambung, yaitu menggabungkan dua sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Yang selanjutnya anak-anak menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat distek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Selain stek batang, dikenal pula stek daun dan stek pucuk. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan stek pucuk antara lain teh dan teh-tehan. Sedangkan tumbuhan yang diperbanyak dengan stek daun antara lain begonia dan sansevieria. Merunduk. Merunduk yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Tanaman yang dapat dilakukan merunduk adalah tanaman anggur, anyelir, apel, selada air, dan juga alamanda. Demikianlah materi yang bisa Pak Nur sampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Nur bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam menyampaikan materi ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa kembali anak-anak.